Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Microstocker Indonesia. Ya oke teman-teman, kali ini kembali kita bertemu di segmen bukan tutorial biasa. Dan di video pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat PSD Text Effect beserta sistem layering untuk PSD Text Effect di Photoshop yang diterima oleh Prepik. Oke, dan tanpa berlama-lama, mari teman-teman saksikan videonya berikut ini. Ya oke teman-teman sekalian, sekarang saya sudah masuk di portofolio Prepik saya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada vector text effect dan ada PSD text effect, yang mana kedua-duanya ini lumayan laris yang mendownload. Jadi pada kesempatan kali ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan membuat tutorial PSD text effect. Nah untuk tutorial pertama ini tentang text effect, saya akan membuat yang sederhana saja dulu dari portofolio saya. Nah setelah saya memilih, saya akan membuat kit text effect ya. Jadi ini adalah PSD text effect. Jadi teman-teman sekalian, saya akan membuat text effect seperti ini. Jadi mungkin nantinya saya akan mulai dari nol ya sampai akhir ya. Jadi langsung saja kita mulai ya. Nah sekarang saya akan buka Photoshop. Biasanya untuk text effect yang saya buat itu menggunakan ukuran standar ya, 1920 1080. Kemudian saya klik create. Nah yang mungkin teman-teman perlu pahami untuk membuat text effect ya, khususnya PSD text effect, yaitu nantinya adalah di pengaturan sistem layernya. Kalau di vector text effect kan sistem layernya itu tidak terlalu diperhatikan, karena dia bukan lebih kepada layer, tapi dia lebih banyak dikerjakan di menu appearance. Nah kalau di Photoshop semua dikerjakan itu layer by layer, jadi semua dibuat per layer. Nah, saya akan beri nama dulu, saya save dulu. Tadi saya lupa beri nama. Ya oke, sebelum kita membuat text effect-nya, saya akan membuat dulu layer untuk background-nya. Saya buat grup dulu di sini, namanya background. Nah untuk background ini saya biasanya menggunakan solid color saja. Oke. Ini saya hapus saja ya. Saya akan buat satu solid color lagi warna putih. Sorry, saya kembalikan dulu. Saya akan buat yang warna putih seperti ini, dan ini akan saya buat sedikit noise seperti ini untuk memberikan efek
noise atau efek tekstur ya, ada teksturnya. Untuk backgroundnya nanti saya gunakan multiply atau soft light seperti ini, kemudian atau saya menggunakan multiply, kemudian opacity-nya saya kurangi ya, seperti ini, jadi ada sedikit efek teksturnya atau ground teksturnya. Nah, ini backgroundnya sudah selesai ya. Ini saya masukkan dulu di dalam folder background seperti ini. Kemudian saya buat folder baru lagi seperti ini. Ini backgroundnya saya kunci dulu. Kemudian saya buat di sini folder teks atau layer teks ya. Teks ini maksudnya keterangan seperti ini yang PSD text effect. Saya akan buat dulu PSD text effect. Ini saya beri warna putih. Hurufnya saya akan menggunakan huruf yang standar saja, Montserrat ya. Ya, untuk tutorial ini saya mungkin tidak akan memperlihatkan di sini tombol-tombol yang saya tekan atau tombol shortcut yang akan saya gunakan. Teman-teman nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya, kalau ada yang tidak kurang mengerti mengenai shortcut ataupun tombol-tombol yang saya gunakan. Kita lihat lagi tulisannya, saya tambah editable text effect PSD. Oke, ini saya duplikat dulu. Kita beri tulisan di sini editable. Ini saya gunakan yang medium saja. Jadi untuk penulisan ini sebenarnya terserah teman-teman sih. Jelas ini hanyalah keterangan bahwa ini adalah teks PSD text effect ya. Ini saya duplikat lagi. Ya, saya tambahkan tulisan di sini with smart object, karena untuk text effect di Photoshop itu kita konsepnya menggunakan smart object ya. Semua dikerjakan dengan menggunakan smart object. Oke, ini layar untuk keterangan teksnya sudah selesai ya, saya kunci juga. Nah, sekarang saya akan mulai mengerjakan text efeknya, yaitu Kids text effect tadi ya. Karena ini akan saya buat ulang, karena saya sudah buat sebelumnya. Mungkin saya akan menggunakan teks yang lain, atau bukan teks ya, font yang lain. Dan mungkin juga akan ada sedikit perbedaan, tetapi konsep pembuatannya akan sama ya, tidak akan ada bedanya. Oke, kita beri tulisan kids sini, kids. Sorry, saya akan menggunakan huruf kapital semua. Saya akan menggunakan font, mungkin akan menggunakan font ini, Lakis Guy. Meskipun di contoh tadi saya tidak menggunakan font ini, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan font Lakis Guy
Nanti sebenarnya kalau fontnya ini bisa diganti belakangan juga, kalau memang kurang cocok nanti bisa diganti. Saya akan beri warna hitam. Kenapa saya beri warna hitam? Karena nanti jika orang-orang ingin mengedit teksnya itu akan lebih kelihatan tulisannya. Kalau putih biasanya akan menyatu dengan background ketika diedit. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Photoshop atau ketika kita membuat PSD text effect, maka yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah teks dalam bentuk smart object ya. Jadi ini kita buat smart object dulu, kita klik kanan, kemudian kita convert to smart object. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di Kids Text Effect ini, saya akan coba pindahkan dulu yang ini teks efeknya ke sini supaya gampang, nggak balik-balik lagi buka kiri kanan seperti ini. Saya download dulu. Teman-teman juga bisa download, saya akan lampirkan link dari text effect ini untuk teman-teman pelajari lebih mendalam lagi, karena ini sifatnya free ya. Nah, ini beratnya lumayan berat ya, sekitar 7 MB ya, 7,6 MB. Jadi salah satu perbedaan juga antara PSD text effect dengan vector text effect itu dari berat filenya. Jadi cenderung di PSD text effect itu filenya lebih berat dibanding vector text effect. Saya akan tarik JPEG-nya saja masuk ke sini untuk jadi referensi saja. Atau saya buka di dokumen lain ya. Nah ini backgroundnya kelihatan lebih ini ya, lebih bagus dibanding yang tadi. Nanti belakangan bisa kita edit lagi, sisa kita ubah saja sebenarnya sih gradasinya. Nah, saya akan coba perbaiki dulu backgroundnya ya. Jadi sambil saya perbaiki backgroundnya, saya ingin mengatakan bahwa sambil memperbaiki background ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa perbedaan segmen bukan tutorial biasa ini dibanding tutorial-tutorial desain lainnya itu adalah karena segmen bukan tutorial biasa ini bisa dibilang sama sekali tidak ada pemotongan-pemotongan. Misalnya saya salah mengedit ini, salah memberi warna, salah membuat desainnya, semua saya rekam, dan yang saya edit itu mungkin hanya kesalahan pengucapan ataupun kesalahan-kesalahan lain yang tidak harus ada di video itu. Nah ini saya akan coba tambahkan gradien untuk memberikan efek yang seperti tadi di background text effect sebelumnya. Saya akan memberi warna. Ini kita mainkan saja di sini multiply-nya ya. Transparansinya, opacity-nya kita ubah. Ya kira-kira ini ya sudah hampir sama ya. Mungkin birunya ini kita ubah sedikit.
seperti ini. Oke, backgroundnya saya kunci kembali. Sekarang kita kembali ke bagian penulisan kit sini. Nah, setelah seperti ini akan saya copy atau duplikat ya. Saya tarik saja ke tanda plus seperti ini. Kemudian saya akan beri tulisan change text here. Nah, ini saya kunci dulu, kemudian tutup ya seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke bagian penulisan kit seperti ini. Nah, perbedaan antara PSD text effect dengan vector text effect itu, kalau saya sendiri kebiasaan itu mengerjakan 3D-nya dulu, kemudian di bagian depannya. Nah, beda kalau di vector text effect kita mengerjakan dulu warna-warna di bagian depan, kemudian di akhir-akhir kita beri efek-efek 3D-nya seperti ini, atau ketebalan hurufnya ya seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan, berpikir terbalik dibanding vector text effect ya. Nah, berarti yang akan kita buat pertama adalah efek 3D yang warna merah ini, merah marum ini. Nah, karena ini adalah smart object, jadi untuk pewarnaan supaya nantinya itu ketika diedit semuanya ikut ya, kita menggunakan mengerjakannya di blending option, jadi menu blending. Nah, untuk warna hitamnya ini sendiri saya hilangkan saja, saya jadikan 0 fillnya. Kemudian saya akan beri warna ulang di bagian blending option seperti ini. Lalu kita sisa memilih color overlay seperti ini. Lalu kita ubah warnanya ke warna merah marum. Ya, seperti yang saya katakan bahwa ini memang adalah text effect yang sebenarnya sangat dasar sekali. Untuk PSD text effect sangat simple. Tapi kalau teman-teman sudah memahami ini, nanti pengembangannya akan lebih mudah. Mungkin bukan color overlay ya, tapi saya tetap save warnanya ini. Saya copy, saya akan menggunakan stroke-nya ya, karena akan ada nanti perubahan ketebalan ya. Nah, ini saya kira-kira buat seperti ini. Ya, oke, ini sudah benar ya. Dan warnanya ini saya ubah dengan warna yang sudah yang sama tadi seperti ini. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah seperti ini saya akan buat folder baru. Di sini namanya 3D ya. 3D maksudnya ini adalah efek 3D dari text effect nantinya. Jadi ini akan layarnya nanti, atau folder layarnya itu akan terpisah-pisah, supaya orang yang mendownloadnya nanti tahu yang mana bagian ini dan bagian itu. Jadi ketika mereka ingin mengubahnya, sisa melihat bagian per bagian itu ya. Jadi memang di PSD text effect itu penyederhanaan layar itu sangat penting ya, supaya orang mudah memahaminya ya. Sekarang ini akan saya masukkan di folder 3D seperti ini. Oke, ini sudah masuk. Nah, untuk membuat efek 3D ini hampir sama dengan vector text effect. Jadi sebenarnya kita akan menumpuk-numpuk teks-teks efek ini hingga terlihat menjadi efek 3D. Kalau di vector text effect kan kita menggunakan transform, yang mana di transform itu menyusun objek-objek atau font-font itu bertumpuk-tumpuk, sehingga nantinya akan menjadi terlihat seperti 3D. Nah, konsepnya sama sebenarnya di PSD text effect ini, cuman caranya saja yang beda. Nah, ini akan saya copy dulu, saya duplikat ya seperti ini. Kemudian ini saya rasterize. Jadi langkah ini sangat penting ya, rasterize. Ini saya tutup dulu. Kemudian
saya tekan Ctrl T. Kalau sudah seperti ini, saya akan menggeser teks ini ke atas sekali, kemudian ke kanan sekali. Kenapa saya membuat atau menggesernya seperti itu? Karena saya nantinya ingin hasilnya seperti ini. Jadi efek 3D-nya itu dia arahnya ke kanan bawah. Jadi kanan bawah berarti yang bagian atas yang akan menumpuk nanti dia akan bergerak ke kiri. Nanti teman-teman bisa lihat maksudnya seperti apa ya. Kemudian saya tekan tanda ini, tanda cek. Oke. Nah, setelah itu ini saya tutup, kemudian ini saya buka kembali. Nah, di bagian ini pada saat memilih ini, sekarang saya akan menduplikat ya, memperbanyak teks efek ini, dan gerakannya itu mengikuti dari gerakan yang kita lakukan tadi, yaitu ke atas dan ke kiri ya, atas dan ke kiri ya. Nah, caranya itu teman-teman menggunakan shortcut Shift Ctrl Alt kemudian T, jadi ditekan secara bersamaan seperti ini. Nah, ini akan bergerak, semakin bergerak ke kiri ya, semakin banyak, dan akan membentuk efek 3D. Nah, teman-teman perlu perhatikan di layar bagian sini, ini terlihat ya, bertambah terus. Jadi ketebalannya tergantung kita sendiri ya, saya kira 26 cukup ya. Oke. Nah, pada bagian ini, yang bagian atas ini akan saya ubah warnanya menjadi warna merah lebih terang. Caranya saya ke blending option lagi, klik 2 kali di bagian FX. Ini saya ubah warnanya ke merah lebih terang seperti ini ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk efek 3D di bagian bawahnya sudah selesai ya. Saya akan beri nama di sini tadi 3D 1. Oke, 3D 1 karena nantinya akan ada 3D 2 lagi, yaitu yang bagian ini, yang bagian kuning ini. Oke, saatnya saya akan membuat bagian yang kuning ini lagi. Nah, ini saya hapus saja ya. Nah, untuk selanjutnya yang bagian yang ini, yang Kids Copy 26 ini akan saya duplikat seperti ini, kemudian saya tarik ke atas seperti ini, keluar dari folder ini. Foldernya saya tutup dulu. Nah, saya akan membuat folder baru lagi, namanya 3D 2. Nah, ini saya akan masukkan di folder sini. Oke, sekarang saya akan mengubah warna stroke-nya itu dengan warna orange ya, orange. Oke, orange ini. Kemudian ini saya perkecil sedikit size-nya, jadi kira-kira seperti ini. Oke. Nah, untuk tahap ini selanjutnya tata caranya sama dengan ketika kita membuat yang pertama ini. Nah, kita akan membuat kembali objeknya bertumpuk-tumpuk sehingga terlihat 3D. Caranya sama ya. Ini kita duplikat, kemudian ini saya rasterize. Kemudian saya tekan Ctrl T seperti ini. Kemudian saya geser ke atas 1 kali dan ke kiri 1 kali. Kemudian tekan cek seperti ini. Nah, ini saya tutup dan ini saya buka, lalu saya tekan Shift Ctrl Alt T seperti ini. Oke, cukup seperti ini saja, tidak usah terlalu banyak. Ini saya hapus lagi.
Nah oke, ini bagian yang paling atas saya ubah warnanya sedikit menjadi lebih kuning. Nah seperti ini. Kita lihat ya, sudah sama ya. Nah, ini warnanya ada sedikit putih ya. Jadi saya menggunakan gradien di sini. Jadi ini saya akan gunakan warna kuning. Oke, seperti ini ya. Ini kita lihat ya, ini sudah sama ya. Oke. Untuk tahap ini 3D 2-nya sudah selesai. Sekarang selanjutnya untuk efek fontnya ini atau efek teksnya yang paling atas ini akan kita buat ya. Nah caranya kembali di bagian 3D 2 ini yang teks paling atas ini kita duplikat lagi, kemudian kita keluarkan dan taruh di atas ini seperti ini ya. Nah, saya akan membuat folder baru lagi dan namanya itu efek. Jadi semua efek ada di bagian folder ini. Saya tarik masuk ke sini. Nah untuk bagian ini kita kembali ke blending option ya. Saya hilangkan stroke-nya, kemudian color overlay-nya ini saya ubah jadi kuning seperti ini. Oke, dari kuning seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian saya duplikat lagi seperti ini. Kemudian saya ke blending option lagi, klik 2 kali saja. Ini colornya saya hilangkan dan saya akan masuk ke bevel and emboss ya. Menu bevel and emboss saya gunakan order ini. Salah, saya nggak ke sini dulu, saya ke inner shadow saja ya. Oke, kita coba ke inner glow dulu. Ini saya beri warna orange ya. Size nya saya ubah sedikit seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan lagi inner shadow. Inner shadow itu saya beri warna putih seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan screen. Nah ini saya akan pindahkan cahayanya itu di teman-teman kalau bisa nanti uncentang use global light ini supaya nanti yang lain tidak ikut berubah pencahayaannya, jadi seperti ini. Ini bisa kita beri warna kuning lebih mudah mungkin ya. Ini saya tambah lagi gelapnya, kemudian oke. Nah teman-teman sudah lihat, sudah sama ya dengan yang tadi. Nah yang belum kita buat adalah shadownya, bayangannya ya. Ini saya perbaiki dulu supaya yang
highlightnya ini lebih kentara, lebih kelihatan lagi. Ini saya ubah sedikit warnanya ke kuning lebih muda. Ini sisa kita atur juga ininya, size-nya, distance dan sebagainya. Teman-teman bisa atur-atur saja sendiri supaya dapat yang sesuai teman-teman inginkan. Ini sudah oke ya. Nah sekarang bagian efeknya ini sudah selesai. Jadi ini benar-benar efek yang sangat simple ya, simple sekali. Karena kalau teman-teman nanti ingin membuat yang lebih bagus lagi, saya akan membuat tutorialnya secara bertahap sesuai dengan apa-apa yang sudah saya pelajari. Nah sekarang saya akan membuat bayangan ya atau shadow. Nah caranya saya akan membuat folder baru dulu, namanya shadow. Di bagian bawah folder 3D ini, shadow seperti ini, shadow. Nah kemudian kita ke 3D1 ini, folder 3D1, kemudian yang teks yang paling bawah ini kita duplikat ya, seperti ini. Cukup tarik ke tanda plus, kemudian kita beri nama shadow. Nah ini kemudian saya tarik ke folder shadow seperti ini. Oke, ini saya tutup lagi foldernya. Kita akan ke bagian shadow. Nah di bagian shadow ini kita kembali ke blending option. Nah ya langsung saja teman-teman klik drop shadow seperti ini. Oke, lalu klik drop shadow, lalu teman-teman atur ya mau shadownya seperti apa. Ini jaraknya juga bisa diatur seperti ini, arahnya juga bisa diatur seperti ini. Saya ingin arahnya dari sana ya, seperti di contoh text effect yang sebelumnya. Nah ini size nya kita bisa atur-atur seperti ini. Oke, kemudian saya tambahkan lagi drop shadow seperti ini supaya lebih shadownya itu lebih realistis ya. Saya akan buat kalau tadi multiply, saya akan buat di sini soft light. Dan jaraknya akan saya majukan sedikit seperti ini. Size nya juga saya tambahkan. Oke. Nah ini sudah selesai ya. Jadi shadownya di sini ya, ada folder tersendiri. Nah ini text efeknya sudah selesai. Nah, sebelum kita teks apakah sudah bisa diedit atau tidak, sekarang waktunya folder-folder yang ini kita satukan lagi dalam satu folder yang namanya text effect. Nah, ini untuk mempermudah orang yang mendownload karya kita bahwa semua folder atau yang berhubungan dengan efek-efek yang ada di text effect ini ada di sini. Nah, setelah itu bagian ini kita munculkan kembali seperti ini, dan ini saya buka dulu, kemudian filenya saya hilangkannya seperti ini filenya, dan saya masukkan di bagian sini text effect, dan pastikan posisinya di bagian atas di sini. Nah ini text efeknya sudah selesai teman-teman. Jadi coba teman-teman lihat baik-baik pengaturan layarnya ya dari awal hingga akhir. Jadi saya buat secara terstruktur. Nah terakhir saya akan beri warna, biasanya di sini warna mungkin merah ya, supaya ini akan terlihat lebih jelas ketika klien sudah mendownload text effect kita. Nah ini saya ubah dulu posisinya agak ke atas ya, seperti ini. Nah kita akan coba mengubah text efeknya ya, apakah berfungsi. Nanti kita akan ganti tulisannya. Nah teman-teman bisa klik di sini change text effect. Nah, seperti ini misalnya Sandes ya, misalnya Sandes seperti ini ya. Ini saya perlebar dulu artboardnya ya,
seperti ini. Nanti ini akan berpengaruh juga ke posisi text effect tadi. Kita coba dulu save saja dulu, save. Nah, ini posisinya juga otomatis berubah ya. Terus berubah. Ini sisa kita perkecil saja. Atau bisa juga teman-teman perkecil di bagian file utamanya. Kita coba dulu cara seperti ini. Nah, ini. Nah, karena text efeknya ini terdiri dari layer-layer, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengedit bagian atas ini biasanya ikut perbagian seperti ini. Bukan ini ya, misalnya ini akan ikut perbagian seperti ini. Nah, caranya supaya itu tidak seperti ini atau semuanya ngikut ketika digeser, kita kembalikan dulu seperti ini. Nah, bagian folder ini seperti ini ya. Ini kita satukan linknya ya, seperti ini. Jadi misalnya kalau digeser-geser ini ke sini, ke sana dan sebagainya, semua langsung ikut. Nah, tadi teksnya sudah kata-katanya sudah kita ganti. Sekarang kita akan coba ganti teksnya, hurufnya ya. Ganti hurufnya misalnya ini Sangdet atau kids seperti ini. Menggunakan huruf besar ya, huruf kapital. Kita ganti dulu teksnya yang misalnya yang mana ya. Coba dulu. Untuk pemilihan fontnya ini, cara mengambil font-font yang komersial itu sudah saya sebenarnya jelaskan di tutorial atau video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di situ yang membahas tentang Q&A ya, dan paper text effect. Saya akan coba misalnya tulisan yang mana ya, mungkin yang ini atau yang ada italiknya ya. Tunggu, saya coba cari lagi. Jadi jujur ya, untuk membuat text efek itu yang paling lama sebenarnya adalah pemilihan fontnya. Salah satu yang paling lama ya, nggak semuanya. Oke, pilih yang mana ya, yang ada italiknya ya, mungkin ini. Oke, mungkin yang seperti ini atau ini chapter 1. Oke, ini saja ya. Kita lihat lebih sedikit miring ya. Lalu Ctrl S atau save ya. Nah, ini otomatis ya, fontnya berubah. Untuk mengubah besar text effect-nya ini, kita Ctrl T saja, kemudian kita perbesar seperti ini. Lalu taruh di bagian tengah. Terakhir saya coba lagi satu teks, mungkin yang teks yang lebih agak ribet ya. Misalnya yang seperti ini. Kita coba save lagi. Oke, jadi ini sudah berfungsi semua ya. Kita kembalikan lagi. Saya coba font yang lebih seperti ini, lebih simple.
Oke, ini berfungsi juga ya. Jadi saya kira demikian bukan tutorial biasa kali ini, yang mana saya membahas tentang bagaimana cara membuat PSD text effect yang siap dijual di Freepik. Nah, untuk catatan-catatan pentingnya sebelum saya tutup video ini, yang perlu teman-teman perhatikan mungkin adalah proses pengerjaannya dari awal hingga akhir tadi. Teman-teman bisa ulang-ulangi, harus banyak latihan supaya lebih paham. Kemudian yang kedua, pengaturan layar-layarnya, pengaturan layar-layar dan sebagainya. Dan yang ketiga, teman-teman perlu tes dulu sebelum save ya ke ini, ke menjadi file yang siap dijual ya. Tes seperti yang saya lakukan tadi. Nah, untuk dijual di Freepik, yang perlu kita lampirkan adalah tentunya PSD text effect-nya itu atau file PSD-nya, kemudian yang kedua adalah JPEG-nya. Ya, saya kira hanya itu ya untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Silahkan teman-teman praktekkan, kemudian tag saya di Instagram saya, Yusuf Sandes. Ya, oke, demikian tadi video tentang bagaimana cara saya membuat PSD text effect di Photoshop untuk saya jual di Freepik. Nah, teman-teman tadi sudah mendengar 3 catatan penting yang perlu teman-teman pahami sebelum mengupload karya berupa PSD text effect di Freepik. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat bagi teman-teman, dan silakan teman-teman untuk segera membuat PSD text effect, segera praktekkan tutorial tadi, lalu buat yang lebih kreatif dibanding apa yang saya buat tadi. Ya, saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes, Jayalah Microstocker Indonesia.